Dan secara umum publik kita lebih percaya dengan Pak Mahfud MD dibandingkan dengan aktor-aktor yang lain. Tahun terakhir, Prabowo dalam simulasi tiga nama itu menjadi nomor satu kembali. Turunnya elektabilitas Ganjar itu cukup banyak ya, 8% di survei LSI. Tapi yang berpindah ke Pak Prabowo masih belum banyak, masih 3%-an. Sekarang kan tidak lagi, Pak Jokowi itu sudah Mm-mm. menjadi aktor yang lebih independen, yang akan menjadi presiden yang segera lengser, tapi dia masih punya kekuatan saat ini. Halo, apa kabar para pendengar perspektif baru dan juga Anda yang menyaksikan Total Politik, karena ini hasil kolaborasi perspektif baru dengan Total Politik. Kita akan ngobrol-ngobrol soal isu-isu politik, isu-isu demokrasi dan isu-isu yang kayaknya penting gitu untuk publik dengarkan, karena ruang demokrasi ini harus diisi dengan sesuatu yang agak bergizi. Nah, gizi saya hari ini nanti tentu saja datang dari narasumber saya yang saya akan bocorkan Anda setelah saya membacakan pihak-pihak yang telah membantu terselenggaranya siaran kita kali ini. Bagi Anda para pendengar bisa mendengarkan siaran melalui jaringan KBR atau via streaming di kbr.id pada hari Jumat pukul 16.30 sampai pukul 17.00, menyaksikan siaran kita di atau melihat transkripsi siaran kita di www.perspektifbaru.com, dan tentu saja di YouTube Perspektif Wimar TV dan di Total Politik. Nah, kali ini saya sudah bersama salah satu opinion leader ini yang survei-surveinya, riset-risetnya, dan mungkin pendapatnya bisa menjadi rujukan kemana arah angin dan cuaca politik kita akan berlangsung. Dan ternyata beliau baru saja merilis sebuah survei yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena 1 bulan terakhir Indonesia atau dunia politik demokrasi kita itu dihadapi isu-isu dan momentum-momentum politik yang cukup besar, dari mulai kita batal Piala Dunia U20, kemudian ada faktor apa kalau bahasanya Pak Mahfud atau Mas Butet itu, Pak Mahfud baru saja mengeluarkan gempa 349 skala Richter gitu ya. Nah, 349T gitu. Sampai hal-hal seperti misalnya approval rating, hubungan PDIP dengan Pak Jokowi, dan juga kasus hukum yang menimpa Menkominfo yang sampai saat ini belum menemukan titik terang atau masih dalam sebuah proses, termasuk juga mungkin rivalitas yang agak seru di KPK. Nah, yang menarik, kita sudah kedatangan Dr. Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia. Selamat pagi, siang, sore, malam, karena kita nggak tahu yang ditonton kapan gitu ya. Kak Jayadi, apa kabar Kak Jayadi? Sehat, Mas Budi. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan Iya. subuh. Hehehe. Selamat berpuasa juga kayak Kak Jayadi. Dan ini kita mau bahas, tadinya kita mau bahas hal-hal yang agak ini ya, ruang-ruang ini nih, apa, di Moksas itu, di langit-langit gitu Kak Jayadi. Tapi ternyata Kak Jayadi hari Minggu kemarin baru merilis dan membuat hal-hal yang di langit itu bisa kita daratkan ini. Survei terbaru Lembaga Survei Indonesia ini eh, ada hal-hal yang menarik. Kabarnya peristiwa-peristiwa yang tadi saya katakan bisa menjadi dan sudah menjadi game changer dalam politik kita ke depan ini. Gimana Kak Jayadi? Highlightnya dulu. Iya, highlightnya pertama ada isu hukum kan, soal pernyataan Pak Mahfud itu. Mm-mm. Kesimpulannya itu publik mengikuti dengan seksama itu. Mayoritas, jadi mayoritas publik itu yang mengikuti isu ini Mm-mm. percaya bahwa memang telah terjadi misalnya aliran dana tidak wajar di Kementerian Keuangan, Ya. dan secara umum publik kita lebih percaya dengan Pak Mahfud MD dibandingkan dengan aktor-aktor yang lain. Jadi memang Pak Mahfud menjadi rujukan di situ. Itu Mm-mm. yang pertama ya. Yang kedua, isu masih terkait isu korupsi. Memang meskipun apa namanya, tingkat kepercayaan kepada lembaga-lembaga negara, termasuk lembaga penegak hukum itu secara umum eh, apa namanya, tidak turun atau stabil, tapi dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, lembaga seperti KPK dan kepolisian masih
belum memperoleh kepercayaan yang tinggi dari masyarakat, Ya. ya. Masih kalah misalnya dengan Kejaksaan Agung, kemudian kalah dengan apa itu lembaga-lembaga tinggi, ya, lembaga-lembaga negara yang lain. Itu yang kedua. Mm-mm. Yang ketiga, nah, apa namanya, tampaknya isu-isu Piala Dunia, Mm-mm. kemudian isu-isu manuver politik yang dilakukan oleh para elit politik itu memberikan pengaruh kepada peta politik terkini, terutama soal Pilpres. Nah. Jadi mungkin ini yang ditunggu Mas Budi kan. Eh, Temuan kita kemarin itu berita berita lamanya. Nah, Mm-mm. kayak mulai dari berita lama dulu ya. Iya, iya. Berita lamanya itu bahwa yang unggul teratas 3 orang itu masih yang sama, Oke. Jadi yaitu Pak belum ada Prabowo, Ganjar, dan gempa. Anies. Ya, belum ada gempa 349 skala Richter seperti di sektornya Pak Mahfud tadi ya, Pak Belum, Kajadi. belum. Oke. Berita lama yang kedua, jarak elektabilitas di antara ketiganya juga masih tipis-tipis gitu. Oke. Nah, tapi berita barunya adalah untuk ini di data LSI ya, Mm-mm. untuk pertama kalinya sejak katakanlah Mei 2022, artinya sejak setahun terakhir, Prabowo dalam simulasi 3 nama itu menjadi nomor satu kembali. Mm. Selama setahun terakhir kan kalau simulasi 3 nama, Prabowo biasanya nomor 2 atau nomor 3, nomor satu selalu Ganjar gitu. Nah, dan yang menarik Pak Ganjar, apa namanya, Pak Prabowo nomor satu itu tampaknya dibantu oleh turunnya elektabilitas Ganjar. Ya. Cuma turunnya elektabilitas Ganjar itu cukup banyak ya, 8% di survei LSI. Tapi yang berpindah ke Pak Prabowo masih belum banyak, masih 3%-an. Sementara yang satu lagi Pak Anies, meskipun stabil dan ada sedikit penguatan, tapi tidak mengalami perubahan yang signifikan. Turunnya Itu Ganjar cukup signifikan highlight-nya. nggak Kak Jayadi? Kenapa? Turunnya Ganjar cukup signifikan nggak? Meskipun tadi Anda katakan turunnya Ganjar tidak mengakibatkan naiknya Prabowo secara eksponensial ataupun Mas Anies yang juga Ya, cukup mendapatkan berkah gitu. betul. Turunnya Gimana? signifikan, 8% itu signifikan. Hmm, Dari 35 pada Februari lalu menjadi sekitar 27 pada awal April. ya, Nah, Prabowo naik 3% dari 27 ke 30. oke, Sementara Anies dari 24 koma sekian menjadi 25 koma sekian. Jadi naiknya 1%. Jadi kalau kita mau baca secara sederhana, penurunan elektabilitas Ganjar itu sebagian sebagian kecil ke Prabowo, sebagian lagi atau cukup banyak itu pindah ke menjadi ragu-ragu atau tidak memiliki pilihan saat ini. Oh, jadi ini menyumbang turunnya Ganjar justru lebih banyak menyumbang undecided voters gitu ya. Kak Ya, Jayadi yang mungkin masih ada wait and sekitar see nih. betul, ada sekitar undecided voter kalau dibandingkan dengan Februari lalu bertambah sekitar 4%. Mm-mm, Nah, itu kalau kita hitung ya klop itu 3% pindah ke Pak Prabowo, 1% dapat sama Anies, sisanya kan undecided. mm-mm. Nah, jadi berita buruk bukan ya, berita kurang baik bagi Pak Ganjar dan tim adalah turun signifikan kan gitu. Ya. Tapi berita yang masih positif adalah bahwa yang turun signifikan itu tidak serta-merta pindah ke calon lain. Mm-mm. Masih pindah ke kolom ragu-ragu. Itu Ya. artinya orang ragu-ragu kan masih lebih mudah dibujuk kan daripada orang yang sudah pindah kan? Iya. Kira-kira gitu. Iya, ini kalau bahasa zamannya Kak Jayadi dulu nonton bulu tangkis itu ragu-ragu icuknya lebih banyak itu ya Kak, Kak Ya Jayadi ya. ragu-ragu icuk itu dari Pak Sambas ya. Iya. Nah, Kak Jayadi ini menarik. Ini kan apa namanya, turunnya Pak Ganjar apakah juga berdampak kepada turunnya PD Perjuangan? Dan biasanya kalau dulu kan kita menganggap bahwa semakin tinggi approval rating atau kesukaan rakyat pada Pak Jokowi, maka Mas Ganjar yang dianggap little Jokowi juga akan mendapatkan berkah yang tetesan yang kurang lebih sama. Nah, kabarnya dari risetnya Kak Jayadi dan Lembaga Survei Indonesia, Pak Jokowi mendapatkan momentum yang luar biasa karena sepanjang sejarah beliau memimpin, inilah approval rating Pak Jokowi yang paling tinggi yang pernah dicapai. Nanti Kak Jayadi akan jelaskan apa yang menyebabkan rating atau approval rating Pak Jokowi ini sampai ke
langit ketujuh, Sidratul Muntaha itu. Kita akan break dulu, kami akan segera kembali. Oke, masih di Perspektif Baru dan Tonton Politik, saya bersama Direktur Lembaga Survei Indonesia, Kak Jayadi Hanan. Kak Jayadi, ini menarik banget ini kalau kita melihat tadi ya komposisi ada satu, apakah turunnya Mas Ganjar ternyata tidak serta-merta membuat Pak Prabowo juga naiknya secara eksponensial meskipun ada limpahan juga. Nah, terkait dengan partai, bagaimana dengan PD Perjuangan dan bagaimana dengan efek ke Jokowi sendiri? Kan otomatis dulu kan matematikanya gitu, Jokowi naik, PDI naik, Ganjar juga ikut. Komposisinya gitu. Ini Jokowi agak tinggi, PDI seperti apa, dan Ganjar justru tadi kata Anda turunnya lumayan tajam gitu. Gimana Kak Jayadi? Betul ya, ditemukan di sini tingkat approval rating atau tingkat kepuasan kepada presiden masih tinggi. Sebetulnya kita menemukan tinggi itu sudah sejak Januari. Di angka 75-an, lalu 76, dan ya kurang lebih sama dengan sekarang, 76,8% gitu ya. Ya. Memang biasanya tinggi rendahnya Jokowi itu terkait dengan tinggi rendahnya juga partai yang diasosiasikan partainya Pak Jokowi, yaitu PDIP. Nah, di April 2024 ini, 2023 ini, tingkat elektabilitas PDIP tetap nomor satu dibanding yang lain, tapi mengalami sedikit penurunan. Dari sekitar 21% pada Januari lalu, sekarang menjadi sekitar 17,7% gitu. Jadi bagaimana membacanya kalau kita kaitkan dengan teori tadi? Teori tadi kan mengatakan tinggi rendahnya suara untuk PDIP itu terkait dengan tinggi rendahnya approval rating Pak Jokowi kan? Ya. Nah, mengapa ini turun gitu? Pertama, turunnya cukup signifikan nggak Kak Jayadi? Tidak terlalu signifikan. Turunnya sekitar tapi di bawah 20% saja kan? 2%, 3%. Ya. Tapi di bawah 20% Kak Jayadi? Ya, sekarang di bawah 20%. Oke. Sekitar ya 17,7, 18%. Ya. Jadi turun, kita bisa membacanya bahwa mestinya kalau mengikuti Ganjar, ya tingkat turunnya PDIP itu lebih banyak lagi, gitu. Karena Pak Ganjar kan turunnya 8%, PDIP turunnya cuma sekitar 3%. Mengapa begitu? Jawabannya karena potensi penurunan yang besar itu ditahan oleh tingkat approval rating yang tinggi oleh Pak Jokowi, gitu. Jadi PDIP masih terbantu karena tingkat approval rating presiden tinggi, walaupun masyarakat, misalnya ya, banyak masyarakat tuh antara lain menyalahkan Pak Ganjar sama menyalahkan PDIP tuh soal salah satu problemnya itu kan turunnya itu karena kekecewaan terhadap gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia kan. Dan sebagian besar orang yang kecewa itu adalah pemilih Pak Jokowi. Kalau pemilih Pak Prabowo 2019 itu banyak yang tidak terlalu kecewa karena memang menolak kedatangan Israel di Indonesia. Jadi PDIP menurut saya mestinya kalau menggunakan teori tadi turun lebih banyak seperti Pak Ganjar, tapi Pak Jokowi bisa memberikan berkah positif karena approval ratingnya masih tinggi. Justru Lalu pertanyaan Budi berikutnya pastilah, kok Ganjar turun banyak, padahal kan Ganjar juga target Pak Jokowi kan? Ya, logikanya kan gitu, logika lamanya gitu kan Kak Jayadi kan. Jawabannya ada pada faktor yang sudah terjadi sejak 3-4 bulan terakhir, terutama sejak November lah. Pak Jokowi itu sejak November itu kan dengan tegas mengendorse nama lain selain Ganjar. Telurnya sudah mulai dibagi di keranjang lain gitu. Iya. Jadi mengapa kok Pak Jokowi kayaknya penting banget gitu ya? Karena memang siapapun yang gini, pemilih kita itu masih terbelah sekarang itu. Ada pendukung setia Jokowi kan. Dan saya kira Pak Jokowi melalui relawannya memang mencoba mengkonsolidasikan itu kan. Jadi wajar kalau itu masih terus terkonsolidasi. Jadi gerak-gerik Jokowi yang dibaca oleh para pendukungnya itu bisa berpengaruh. Nah, sejak 3-4 bulan terakhir
Jokowi memberikan endorsement yang cukup tegas kepada Prabowo. Misalnya kalau nggak salah dalam ulang tahun salah satu partai ya, Ya. Pak Jokowi mengatakan mungkin Pak Prabowo, maaf ya Pak Prabowo, mungkin setelah ini jatahnya Pak Prabowo jadi presiden kira-kira itu sambil bergurau. Iya. Tapi itu kan terbaca oleh para pendukung Jokowi sebagai sinyal bahwa Mm-mm. Jokowi memberikan endorsement tidak hanya kepada Ganjar tapi juga kepada Prabowo. Dan itu Mm-mm. terbukti dalam survei kita perpindahan pendukung Jokowi ke Ganjar ke Prabowo itu sudah lebih banyak sekarang. Biasanya kan hampir 60% itu di Ganjar tuh, pendukung Oke. Jokowi. Kalau kita cek di survei sampai dengan Januari lalu ya. Sekarang yang mendukung Prabowo pemilih Jokowi sudah sekitar 38%. Mm-mm. Yang mendukung Ganjar turun cuma sekitar 31-32% gitu. Mm-mm. Jadi kalau kenapa kok ke PDIP tidak membuatnya turun banyak? Pak Jokowi kan tidak mengendorse partai lain, Oke. ya kan tidak Calon secara yang tegas gitu. lebih banyak di endorse sama beliau ya. Iya, begitu. Oh, Itu menarik. kalau kalau kita baca teorinya itu. Jadi dengan demikian kita bisa menyimpulkan juga bahwa perubahan peta politik kalau mau disebut begitu, artinya yang tadinya Pak Prabowo nomor 2 sekarang jadi nomor 1, lalu eh, itu terkait dengan endorsement yang diberikan oleh Pak Jokowi selama beberapa bulan terakhir Mm-mm. dan digabung dengan kekecewaan masyarakat terhadap tidak jadinya Indonesia menyelenggarakan Piala Dunia U20. Oke. Itu dua faktor yang bisa terbaca sekarang ini. Tentu ada faktor-faktor lain ya, Mm-mm. seperti manuver para elit, kemudian juga aspek kampanye dari terutama Prabowo, kemudian masih posisi yang kurang jelas dari Ganjar apakah bakal dimajukan sebagai capres apa tidak. Mm-mm. Ya, tapi itu dampaknya tidak langsung. Yang terlihat langsung berdampak itu ada dua, yaitu endorsement Jokowi sama eh, kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Iya. U20. Oke, jadi ini kita kita sisir pelan-pelan ya Kak Jayadi ya izin. Mm. Jadi Pak Prabowo naik cukup baik gitulah ya, dan kemudian menyusul Ganjar karena memang Pak Jokowi sudah memberikan sinyal yang lebih clear gitu bahwa tidak hanya Ganjar yang saya endorse tapi juga Pak Prabowo. Jadi pemilih Pak Prabowo sekarang adalah pemilih organiknya Pak Prabowo plus limpahan dari Mas Ganjar Pranowo begitu ya. Benar, Kak Jayadi. benar, Nah itu benar, oke. benar. Tapi kan kalau kita lihat ya, Kak Jayadi kan Pak Jokowi juga tidak hanya mengendorse Pak Prabowo gitu misalnya. Pak Erlangga juga diberikan kesempatan. Waktu itu siapa lagi ya? Mungkin Sandi. Kita ketahui juga dari beberapa keterangan baik dari Pak Jokowi ataupun yang lain. Ya Sandi Mm-mm. diberikan ini juga lah karpet. Ayo kamu usaha dikasih jalan lah seperti itu. Ya, Bahkan kalau kita lihat itu ada kawan seniornya Kak Jaya di Profesor Yusril Isa Mahendra kemarin keliling berdakwah ke partai-partai gitu. Dan ketika ditanya sama wartawan gitu, apa Pak ininya? Ya saya mau bicara soal peluang saya jadi capres cawapres loh. Apa dasarnya Pak? Kan non parlemen segala macam survei juga ini loh. Dasar saya endorsement Pak Jokowi secara terbuka, jadi itu dijadiin kolateral super semar untuk bernegosiasi. Nah, ya, kenapa justru Pak Prabowo yang paling mendapatkan berkahnya? Dan apakah iya, sebenarnya Pak Prabowo itu sekarang Kak Jayadi itu pemilihnya juga tergerus oleh Mas Anies? Pemilih iya, aslinya Pak Prabowo juga udah sebenarnya sejatinya jauh berkurang atau gimana iya, Kak Jayadi? iya, benar. Pertama ya, endorsement itu kan tentu tergantung yang di endorse juga, Mas Mm-mm, Budi. mm-mm. Kalau misalnya Pak Jokowi mengendorse saya, ya tidak ada pengaruhnya, ya kan? Atau nggak tahu, kalau mengendorse Budi mungkin ada pengaruhnya kan, karena sangat terkenal. Iya, dikit lah. Eh, jadi Minimal masyarakat, sponsor masuk lah kalau iya saya. betul. Masyarakat itu punya logikanya sendiri kan dalam melihat siapa yang pantas jadi capres, Mm-mm, siapa yang pantas jadi cawapres kan gitu. mm-mm. Nah, ketika Pak Jokowi mengendorse nama-nama seperti Airlangga, Sandi dan lain-lain itu, ya dalam penilaian masyarakat ya endorsementnya cocok untuk jadi cawapres, kira-kira gitu kan. Oh. Tapi yang capres dalam benak masyarakat ya tiga itu. Siapa di antara tiga itu yang di-endorse ya Mm-mm, itu yang akan berpengaruh. Nah, dalam konteks pemilih Jokowi 2019 yang ada sementara kalau berdasarkan data riset
yang ada di benak masyarakat itu ya dua itu, antara antara Ganjar sama Prabowo kan gitu. Ya, Tadinya ya. hanya Ganjar kan, Mm-mm. lalu Prabowo, kok Ya. kenapa Prabowo bisa lebih cepat, kok cepat bisa jump in gitu, bisa lompat ke dalam, Mm-mm. karena hampir 100% orang Indonesia sudah tahu Pak Prabowo kan, sama dengan Mm. Pak Jokowi gitu. Jadi begitu cara menurut saya, kalau saya membacanya begitu. Apa namanya, endorsement itu tentu ada pengaruhnya, tapi tergantung juga material yang di ini, figur yang di endorse gitu. Karena masyarakat punya logikanya sendiri, punya penilaiannya Ya. sendiri dalam konteks ini gitu. J- Jadi harga endorsement Pak Jokowi itu juga tergantung logika masyarakat dan gimana persepsinya itu ya Kak Jayadi ya. Iya, Jadi betul, betul. meskipun banyak yang menganggap Pak Jokowi ini kok kayaknya obral betul ya, ke sini endorse ini, ke situ endorse itu gitu kan, kesannya gitu. Tapi kok oh ini yang Ya kemudian karena beliau tahu kan, pasti saya kira Pak Jokowi dan timnya kan sudah baca semua data hasil survei kan. Mm-mm. Jadi mereka juga tahu logika yang saya sampaikan ini, bahwa endorsement kepada si A akan berpengaruh sampai sejauh mana, kira-kira gitu kan. Saya kira Oke. itu sudah dihitung oleh Pak Jokowi. Endorsement kepada Budi Adiputro akan sampai sejauh mana gitu. Iya. Paling paling jauh sampai ke sponsor gitu kan. Iya. Ya, Eh, jadi itu sudah dihitung Jodoh saya ya, kira. soal jodoh lah kalau itu mungkin agak Ya. Nah, yang baik. kedua yang tadi disampaikan Budi soal apa namanya, suara Prabowo. basis dari Pak Prabowo kan. Mm-mm, mm-mm. Ya persis karena itulah, karena terjadi migrasi, bukan migrasi, ya perpindahan suara dari pemilih Pak Prabowo yang di 2019, yang sekitar 45,5% itu, pindah ke Anies. Ya, Hmm. jadi ada dua tugas Pak Prabowo itu. Pertama, menahan, kalau mencegah sama sekali kan nggak mungkin. Ya. Menahan laju perpindahan pemilih setianya di 2019 ke Anies itu Mm-mm. mesti ditahan. Yang kedua itu mencari pendukung baru, Oke. pemilih baru. Di mana pemilih baru itu bisa diperoleh dalam konteks Jokowi adalah para pendukung Jokowi gitu. Oke. Karena pada Nah, dasarnya pendukung Prabowo adalah orang yang tidak suka sama Jokowi atau orang yang mengkoreksi Jokowi gitu ya di dua kali pemilu iya, yang di lalu ya Kak 2019 Jayadi itu ya. ada dua jenis pendukung Prabowo kan. Heeh. Satu yang kalau mau dimudahkan, yang anti Jokowi, anti PDIP, kira itu. Yang kedua adalah pro Prabowo gitu. Oke. Nah, yang pro Prabowo itulah yang dicoba dipertahankan Ya. oleh Pak Prabowo sekarang. Tapi dia perlu, kalau mau menang kan mau tidak mau harus cari pendukung baru. Nah, ceruknya ada di pemilih Jokowi. Secara wilayah di survei kali ini kita menemukan biasanya Pak Prabowo kan jeblok tuh di Jawa Timur, kalah jauh Mm-mm. sama Ganjar. Nah, Mm-mm. sekarang sudah mulai sedikit unggul, ya. Apakah akan bertahan apa enggak ya tentu tergantung nanti perkembangan ya. Nah. Di Jawa Tengah Mm-mm. dukungan kepada Pak Prabowo apa namanya, sudah Pak Prabowo di Jawa Tengah sudah mulai memperoleh dukungan juga. Jadi Ya. dukungannya tidak melulu kepada Ganjar gitu di Jawa Tengah itu. Sementara di wilayah-wilayah yang umumnya Pak Prabowo unggul seperti Sumatera, Sulawesi, Jawa Kalimantan, Barat. ya, Jawa Barat, Prabowo masih bisa mempertahankan keunggulannya meskipun keunggulannya itu tidak sebesar keunggulan di tahun 2019. Oke. Katanya itu. Da- Jadi di satu sisi Pak Prabowo perlu menambal hilangnya suara di 2019. Mm-mm. Saat yang sama kalau mau menang dia harus menambah pendukung baru. Dan itulah Oke. yang dibantu oleh Pak Jokowi melalui endorsement itu. Oke, menarik, menarik. Nah, ada beberapa hal lagi Kak Jadi. Artinya momentum politik ini penting ya dan sangat signifikan ya dalam mengubah migrasi pemilih, melihat komposisi game changing dalam Iya. komposisi pemenangan gitu-gitu ya Kak Jadi. Kita akan jawab deh bagaimana momentum-momentum politik seperti Piala Dunia, seperti gempa 349T skala Richter gitu ya, itu mempengaruhi gitu posisi. Jangan-jangan Pak Mahfud juga masuk juga dalam gelanggang nih Kak Jadi dalam proses lapangan becek ini. Kita akan bahas itu di sesi berikutnya. Tetap di Perspektif Baru dan Total Politik. Masih bersama saya Budi Adiputro dan idola saya sejak masa remaja,
Dr. Jayadi Hanan. Nah, Mengatakan idola sejak masa remaja itu bahasa lainnya mengatakan saya sudah tua kan. nah itu bahasa pujian yang sebenarnya sedikit menyakitkan bagi orang-orang yang sudah mulai metabolisme tubuhnya berkurang. Tapi nggak apa-apa Kak Jadi. Kita bicara mengenai momentum politik itu Kak Jadi. Nah, Ya. artinya apa yang Kak Jadi katakan, politik kita itu masih sangat berbasis momentum ya. Momentum-momentum seperti Piala Dunia, hal-hal yang tak terduga, gempa-gempa kecil atau gempa besar itu bisa mengubah komposisi dan elektabilitas seorang calon gitu ya Kak Jaid. Nah, gimana momentum-momentum ini dalam mempengaruhi politik kita sekarang dan politik kita jelang nanti penentuan tiket bahkan sampai pemilihan Kak Jaid? Iya, memang kan ada tiga, kalau kita bagi secara sederhana, ada tiga faktor besar yang mempengaruhi peluang seseorang untuk terpilih atau tidak ya. Hmm. Pertama itu faktor figurnya siapa. Hmm. Nah, itu. Yang kedua, faktor fundamental. Faktor fundamental itu misalnya situasi politik, situasi ekonomi, gitu. Hmm. Lalu yang ketiga, yang terkait momentum tuh, isu apa yang berkembang, gitu. Hmm. Nah, memang tidak semua isu kan bisa menjadi momentum. Ya. Ya, isu itu bisa menjadi momentum biasanya kalau dia sangat menarik perhatian publik, bersifat strategis, artinya bisa kemana-mana pengaruhnya. Kemudian publik yang terlibat sangat banyak dan biasanya melibatkan emosi publik gitu. Hmm. Hmm. Kalau faktor-faktor itu ada maka bisa tercipta momentum tuh. Hmm. Kayak Nah, bola ini udah masuk kategori itu belum Kak Jayadi? Piala Dunia ini. kalau dari segi momentum bisa ya, tetapi kalau kita bola itu memang melibatkan semacam emosi ya, tapi dia tidak punya dampak langsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kan. Ya. Misalnya kalau kasus kekayaan pejabat negara yang kemarin itu kan sangat itu Hmm. bisa jadi momentum di Departemen Keuangan. Kenapa? Karena selain melibatkan emosi itu dan punya human interest, berdampak langsung pada kehidupan masyarakat kan. Ya. Apa itu dampaknya? Kan Direktorat Jenderal Pajak selalu majakin orang, Iya benar. ya kan? Itu kan terasa langsung oleh masyarakat. Demikian juga dengan polisi kan. Ya. Nah, kalau bola itu melibatkan banyak orang, itu to some extent bisa menimbulkan emosi, perasaan emosional, Mm-mm. tapi orang masih bisa makan, masih bisa sekolah tanpa harus nonton bola kan gitu. Ya. Jadi dari aspek emosinya bahwa dia peristiwa besar menjadi perhatian publik, iya, tapi dari segi hubungan langsung ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat itu tidak sekuat faktor-faktor seperti ekonomi misalnya, Mm-mm. gitu. Tetapi karena melibatkan emosi masyarakat, maka kemudian tentu saja dia menimbulkan kekecewaan yang cukup besar kan. Mm-mm. Nah, kekecewaan itulah yang kemudian berpengaruh pada naik turunnya eh, apa. Jadi kalau karena ada kekecewaan terhadap gagalnya Piala Dunia, masyarakat kemudian mencari siapa yang salah kan? Ya. Nah, yang salah itulah yang kemudian mendapatkan hukuman Hukuman secara elektoral ya. elektoral. Ya, Oke. dugaan kita ya itu yang dianggap bertanggung jawab gagalnya itu PDIP, Ganjar dan kader PDIP lainnya. Mm-mm. Ya begitu cara masyarakat menghubungkannya. Ya. Pak Meskipun Jokowi Pak ya, Jokowi kader PDIP utama juga, tapi nggak dapat nah, hukuman itu Jokowi ya. tidak disalahkan tampaknya karena dianggap tetap berupaya semaksimal mungkin Iya. agar FIFA itu tidak jadi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah. Misalnya dengan pernyataannya jangan mencampur adukan Politik bola dengan. dan politik. Mm-mm. Bahkan kesan di masyarakat itu Jokowi itu berani berseberangan dengan partainya kan kesannya gitu Iya, iya, iya. dalam kasus bola ini. Akibatnya masyarakat melihatnya lebih positif begitu. Oh, Masyarakat yang penggila bola ya, iya. lebih positif sehingga yang disalahkan justru orang seperti Pak Ganjar atau partai seperti PDIP gitu Bud. Jadi Oh, menarik ya, menarik, ini menarik. bola ini momentum tapi saya agak ragu kalau dia akan menjadi momentum yang game changer sampai ke depan gitu. Oke. Nah, Eh,
kecuali ya, Ah, ah. kecuali kalau misalnya koalisi besar yang digagas Pak Jokowi itu jadi dan PDIP tidak ada di dalamnya. Nah, itu Hmm. endorsement Jokowi akan semakin keras kepada Prabowo. Kemudian orang akan mempersepsi bahwa Jokowi tidak lagi bersama PDIP secara politik Ya. atau bersama Ganjar. Nah, itu akan menjadi momentum yang bisa mendongkrak lebih banyak lagi Ya. elektabilitas dari Prabowo Itu gitu. mungkin nggak Kak? Tadi tuh apa bayangan Anda seperti itu mungkin nggak di mana Pak Jokowi kita tahu meskipun terlihat berseberangan ujung-ujungnya akan satu perahu dengan Bu Mega karena Bu Mega selalu bilang kamu nih bisa sampai ke sini nih Pak Jokowi itu teken ibu loh. Ibu yang teken loh dari mulai wali kota, gubernur sampai 2 kali presiden. Ibu kan selalu mengingatkan itu kan dalam Iya, banyak kesempatan Bu Mega gitu. Eh, iya. Gimana strateginya? Atau orang akan jadi permisif. Alah, Pak Jokowi mau nyuruh-nyuruh bikin koalisi, endorse Pak Prabowo, ujung-ujungnya kan nggak mungkin nih Pak Jokowi berseberangan dengan ibu gitu. Nah, di mana gimana bayangan? Mungkin nggak yang tadi Anda bayangkan itu kejadian tuh kejadian? Iya, Jokowi itu kan sekarang presiden yang tampak lebih independen ya. Hmm, 2014 dia belum independen, ya, ya, ya. apalagi menjelang 2019. Mm-mm. Kenapa? Menjelang 2014 Pak Jokowi memerlukan jalan tiket partai dan Mm-mm. itu yang hanya ada di Megawati kan gitu. 2019 sama kan? Ya. Jalan utamanya adalah lewat PDIP. Kalau sekarang kan tidak lagi, Pak Jokowi itu sudah Mm-mm. menjadi aktor yang lebih independen, yang akan menjadi presiden yang segera lengser, tapi dia masih punya kekuatan saat ini. Ya. Apa kekuatannya Pak Jokowi? Yaitu satu, dia masih approval ratingnya masih tinggi kan? Itu Mm-mm. kekuatannya. Mm-mm. Itu bisa berpengaruh. Dan Yang itu kedua, punya dampak elektoral yang agak serius tuh. Kayak jadi approval rating yang sampai Sidratul Muntaha itu cukup berpengaruh tuh dalam penentuan politik ini. dia membuat para partai-partai menjadi tidak bisa meremehkan Pak Jokowi kan, mau tidak mau Hmm. apa namanya mencari agar dekat dengan orang yang disukai publik kan kira-kira gitu. Nah, so far udah terbukti belum Kak Jayadi dari komposisi tiga besar ini? Dari Dari komposisi tiga approval besar sudah rating. terbukti dengan Prabowo kan dari Ah, segi pilpres, dari mm-mm, segi partai. Nah ini yang belum kita bahas tadi. Apa pada April 2023 ini mm-mm, hampir semua partai itu kecenderungannya menurun mm-mm. atau stagnan ya. Ya. Tapi Gerindra bukan hanya stabil, naik sedikit tuh dari sekitar 11% pada Februari menjadi 12 hampir 13% Mm-mm. pada sekarang gitu. Jadi apa namanya itu apa namanya ada pengaruhnya bukan hanya kepada Prabowo tapi juga kepada partainya Prabowo. Tapi untuk Oh, Gerindra itu bisa dijelaskan begini, endorsement Jokowi berpengaruh pada secara positif kepada Prabowo. elektabilitas Prabowo, lalu elektabilitas Prabowo itu berpengaruh positif kepada Gerindra. Kenapa Mm-mm, begitu? mm-mm. Karena Gerindra itu ya Prabowo kan gitu. Jadi ikon utama Gerindra kan Ya, masih itu Prabowo, sama ya, kayak Demokrat dengan Pak SBY pada tahun 2009 ya, ya, gitu. ya. Nah, itu Menarik. cara kalau cara saya membacanya. Jadi Jokowi punya approval rating yang tinggi, dia seorang presiden, jangan lupa Mm-mm. kan masih presiden sampai Oktober 2024 atau Ya, dalam konteks pemilu masih presiden sampai dengan Februari 2024 kan? ya. Dan itu kan penting karena dia memegang semua, dia mengontrol semua unsur kekuasaan negara kan? Iya, Itu penting bagi iya. partai-partai juga penting. Stick or Nah, yang carrotnya ketiga, masih bisa dilakukan deh stick or carrotnya ini ya Kak Jayadi ya. iya, iya. Hehehe. Dan yang terakhir, jangan lupa Pak Mm-mm, Jokowi mm-mm. disengaja apa nggak sengaja, saya kira disengaja ya, tetap memelihara relawannya, memelihara Oke. sehingga yang menjadi jembatan kepada para pendukungnya dalam arti para pemilihnya. Hmm, Tiga itu kan menjadi daya tarik sekaligus daya tawar yang tidak bisa diremehkan oleh partai-partai. ya. Itulah alasan dan sekarang posisi Jokowi menurut saya walaupun dia bukan ketua partai dengan cikal bakal koalisi besar itu, Mm. posisi Jokowi seperti pemimpin koalisi, Iya. iya kan? Mm-mm. Dan terbukti Pak Prabowo sama
Pak Zulhas kalau nggak salah mengatakan Hmm. bahwa mereka timnya Jokowi gitu. Iya, Pak Zulhas malah bilangnya pemimpin tertinggi. Udah Iya, jadi ada timnya lukisannya Jokowi. pula. Iya. Betul. Nah, apakah posisi itu akan dengan mudah membuat Jokowi melunak lagi dengan Mm-mm. PDIP? Belum tentu, ya kan? Iya. Kenapa begitu? Karena kalau PDIP masuk menjadi bagian di koalisi, pertanyaannya apakah akan ada dua tim di situ, tim Jokowi dan tim Mega kan? Iya. Nah, kalau ada Jokowi di situ, ada Mega, secara formal kemungkinan Jokowi akan menjadi tim Mega kan gitu. Iya. Pertanyaannya pertama, apakah Pak Jokowi mau, Hmm. ya kan? Yang kedua, apakah partai-partai yang sekarang di koalisi besar mau itu? Hmm. Nah, yang terakhir adalah eh, capres. Kalau kita bicara PDIP dan koalisi besar, capresnya mungkin dua kan, Pak Mm-mm. Ganjar atau Pak Prabowo gitu. Iya. Nah, kalau Pak Prabowo ternyata elektabilitasnya terus meningkat atau terus bertahan cukup tinggi, Mm-mm. kan apa namanya daya tawarnya Pak Prabowo sekaligus Jokowi bisa lebih tinggi tuh terhadap PDIP dan terhadap Ganjar. Jadi belum Oke. tentu juga itu dengan mudah akan eh, ujung-ujungnya misalnya balik lagi ke PDIP dan sebagainya itu. Oke. Nah, Kak Jayadi, ini pertanyaan-pertanyaan menuju terakhir nih. Dua pertanyaan terakhir. Yang pertama, eh apa tadi kita sudah membahas approval rate momentum, approval rating Pak Jokowi yang kemudian kita jadi ngerti, oh ini ya kenapa Pak Jokowi sampai di tahun 2023 itu masih terlihat quote unquote nih Kak Jai, itu berkampanye, ngumpulin massa turun ke bawah, belusukan ya kan. Ya, Eskalasinya kayaknya nggak turun-turun gitu. Dulu Pak SBY 2013 kayaknya udah mulai. udah enggak lagi. Iya, udah keliling dunia aja beliau mau jadi, Betul. kayaknya next nih jadi sekjen PBB mantap juga kalau kata Pak SB. Pak Jokowi ini masih ala kampanye aja. Nah, itu mungkin yang menjelaskan itu. Tapi ada juga faktornya, kalau tadi kita bicara faktornya ke koalisi. Orang-orang yang secara real ada di barisannya Pak Jokowi. Ada yang bilang juga bahwa approval rating Pak Jokowi yang sangat tinggi sepanjang sejarah beliau memimpin ini itu juga berdampak ke Mas Anies. Dampaknya adalah Mas Anies agak sulit sebagai antitesa Jokowi untuk bergerak mobilitas ke atasnya itu agak sulit karena faktor Pak Jokowi yang makin dominan dan makin tinggi Ya, tingkat kepuasan publiknya. Gimana Kak Jayadi melihatnya? ya persis seperti itu karena data-data itu menunjukkan bahwa orang yang tidak puas kepada Presiden Jokowi itu dominan mendukung Anies. Hmm. Orang yang puas kepada kinerja presiden itu dominan mendukung Ganjar atau Prabowo. Hmm. Nah, logikanya makin tinggi tingkat apa namanya tingkat kepuasan, makin sedikit yang tidak puas kan? Ya. Makin sedikit yang tidak puas, makin sedikit ceruk dari Pak Anies gitu. Hmm. 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 Sekarang yang tidak puas itu di kisaran 20% ya, kurang lebih. Nah, itulah tercermin dari pemilih Pak Anies yang di kisaran 25%-an. Hmm. Sementara yang approval rating yang puas kepada presiden sekitar 75%-an itu terbelah kepada Ganjar dan Prabowo. Jadi eh, apa namanya? Karena begini eh, kalau kita lihat Pak Jokowi ini kan beda dengan Pak SBY kan. Pak Jokowi ini dengan tegas memperlihatkan keberpihakannya kan kepada bakal calon presiden, bahkan terkesan berkampanye Iya. atau malah apa namanya cenderung tidak memberikan jalan kepada yang dianggap lawan gitu. Dalam Jadi hal ini jurkamnya capres-capres tertentu lah ini ya kalau ya, kita lihat ya. betul, Heeh. betul. Mm-mm. Jadi apa itu kemudian menjadi sinyal yang kuat bagi para pemilih ya. Sehingga eh, apa eh, karena Jokowi dengan tegas menunjukkan keberpihakannya apa namanya itu berarti dengan jelas juga dia menginginkan ya. Kalau bahasa teman-teman di jurnalis kan Jokowi ingin jadi kingmaker. Kenapa kok kepengen jadi kingmaker? Karena dia punya agenda kan Mm, pasca mm-mm. kepresidenannya Mm-mm. antara lain.
Nah, agenda itu dia percaya tampaknya. Agenda itu misalnya IKN, infrastruktur dan lain-lain ya. Ya. Mungkin juga ada agenda lain yang politik. Mungkin juga. Nah, tampaknya itu Jokowi itu yakin betul bahwa yang paling bisa membantu melanjutkan agenda-agendanya itu kalau kalau bukan Ganjar ya Prabowo dan bukan Anies kira-kira gitu. Karena itu Hmm. dia berusaha membantu dua ini lewat kekuatan yang dia miliki antara lain approval rating itu Hmm. supaya pemilih tidak ke Anies gitu. Oke, menarik. Jadi kalau ada yang menganggap bahwa ini kayaknya koalisinya Pak Jokowi ini ribut sendiri nih, makin tegang antara PDI dengan Pak Jokowi. Kalau ada rumusan koalisi super besar melawan PDI, kayaknya mereka ribut sendiri, Anies jadi melenggang. Oh, tunggu dulu kawan, tunggu dulu Ya, Ferguson. Karena approval rating Pak Jokowi lah yang kemudian membuat mobilitas vertikalnya Mas Anies jadi terbatas gitu ya. iya, Karena benar. native pemilihnya Mas Anies adalah orang yang tidak suka Jokowi. Basisnya itu Ya. aja Kak Jayadi ya. Oh, Mm-mm, menarik, mm-mm. menarik. Nah, Nah, yang tidak suka Jokowi itu mm-mm. apapun yang dilakukan oleh Jokowi kan tidak puas. Nah, itu larinya kemana aja tuh Kak Jayadi? Yang Ke nggak suka Anies. pada Jokowi hanya ke Anies kah, atau menetes ke sekarang Nasdem misalnya, atau ke Mas Oh, AHY misalnya? dari segi partai iya, pemilih Anies, pemilih Demokrat sudah lebih dari 40% ke Anies kan. Mm-mm. Pemilih Nasdem sudah sekitar 40%-an ke Anies. Mm-mm. Gitu. Atau bisa dibalik juga ya. Pemilih Anies itu mengalir ke terutama partai-partai yang koalisi perubahan itu sudah mulai terlihat ya. Mm-mm. Terutama juga PKS. PKS itu kalau sekarang ya sekitar 70% pemilihnya itu adalah pemilih Anies atau 70% pemilih Mm-mm. PKS memilih Anies gitu. Iya, iya, itu paling Jadi solid tuh ya. Partai yang paling uh, Anies adalah PKS, bener ya Kak Jayadi ya. betul. Jadi polanya itu sudah terlihat seperti itu. Oke. Nah, oke Kak Jayadi, ini yang terakhir nih mengenai metodologi surveinya nih. Ini boleh diceritain Kak Jayadi, ini survei dilakukan kapan, dan apa dengan metode apa, dan seberapa sohih nih, karena saya dengar ini survei by telepon, dan apa bedanya survei telepon itu ke tingkat kesohihannya dengan Ya. survei tatap muka langsung. Dan ini di bulan suci Ramadan kayaknya banyak orang surveyor menganggap bahwa aduh, kayaknya susah juga nih bos, survei sekarang ini mobilitas nggak jelas nih kawan-kawan nih. Orang Hmm. Jakarta pindah ke kampung, orang kampung pindah ke sini. Oh, Kak Ya. Jayadi kerjanya 3 kali lebih keras kan untuk Hmm. mengumpulkan uang THR lebih banyak untuk dibagi gitu kan. Jadi ketika mau disurvei nggak ada di rumah dia. Gitu-gitu gimana Kak Jayadi soal metodologi nih? Jadi kalau pengaruh Ramadan itu memang betul. Kalau pengaruh Ramadan itu membuat mobilitas orang berubah, tapi berubah drastisnya itu nanti setelah tanggal 19. Oh, Ya, itu kalau orang udah masa-masa mulai mudik tuh Kak mudik, Jayadi ya. ya itu memang. Maka biasanya kalau LSI tidak melakukan survei, Hmm. seminggu sebelum Lebaran tidak boleh ada survei lagi. Hmm. Karena terutama mobilitas masyarakat kan sudah biasanya ke kampung, jadi kebanyakan masyarakat tidak bisa ditemui. Itu soal Ramadan dan Idul Fitri ya. Ya. Nah, survei kali ini menggunakan survei telepon, metodenya dengan menggunakan metode RDD, Random Digit Dialing, artinya itu membangkitkan nomor-nomor acak. Mm-mm. Ada caranya itu, lalu itu kemudian diseleksi sehingga lalu dihubungi, lalu yang bersedia untuk diwawancarai kemudian diwawancarai secara penuh dengan memperhatikan proporsionalitas dari segi wilayah, dari segi gender, dari segi pendidikan dan seterusnya ya. Jadi sampelnya menjadi mewakili karakteristik populasi. Kemudian tadi bagaimana tingkat akurasi survei telepon? Ya. Kami kan sudah melakukan banyak sekali survei telepon, mungkin ratusan, ya, belum ribuan yang pasti. Itu seringkali kami uji bagaimana tingkat akurasinya. Kurang lebih sama, ya, tingkat Hmm. akurasinya itu, termasuk untuk elektabilitas, ya, Ya. kurang lebih sama. Cuma memang ada catatan. Catatannya adalah survei telepon hanya menjangkau sekitar 83% populasi pemilih nasional. Hmm. Ya, karena ada sekitar 17% pemilih nasional itu tidak punya handphone atau tidak punya mengakses handphone. Itu dalam hitungan LSI. Ya. Itu pertama ya. Jadi itu catatannya.
Yang kedua, apa namanya, catatannya juga adalah survei telepon tidak bisa memberikan pertanyaan banyak-banyak, Bud. Oh gitu. Ya kan nggak bisa orang ditelepon sampai 1,5 jam kan, Iya benar. marah dia. Iya. Ya, jadi tapi orang Indonesia ini masih Masih toleran ya? masih sangat toleran. Ditelepon 15 menit nggak apa-apa. Mm-mm. Kalau di Amerika sana 2-3 menit orang udah mulai marah kan? Oh gitu. Jadi Ya 15 menit saya ini asik juga nih buat mereka nih ngobrol ini iya kan jadi ditanya pendapat. selama Jadi pengamat 15 menit politik dadakan mereka itu kan merasanya kan. betul. Selama 15 menit kita bisa menanyakan antara Mm-mm. 20 sampai 25 pertanyaan. Mm-mm. Ya, atau kadang-kadang sampai 30 ya tergantung tingkat Nah, kesulitan pertanyaannya. Karena itu survei telepon itu biasanya pertanyaannya nggak banyak. Seperti yang kita ini oke. kan nggak banyak tuh. Yang banyak itu kan analisisnya. Iya iya iya. Ya, pertanyaannya nggak banyak, analisisnya yang banyak gitu. Lalu apa kekurangan lainnya kita harus menghubungi sangat banyak nomor. Ya, Hmm. ada sekitar 27.000 nomor yang kita apa namanya bangkitkan secara acak. Mm-mm. Lalu kemudian kita coba hubungi yang memenuhi syarat diwawancara hanya sekitar 1.400-an orang Mm-mm. atau telepon. Memenuhi syarat Dari tuh gimana Kak? 1.400. Memenuhi syarat Kenapa? tuh gimana? Memenuhi syarat itu Misalnya, apa? misalnya kalau saya dapat nomor teleponnya Mas Budi nih, Ah, ah. lalu lalu saya telepon Iya apa namanya, Anda berusia 17 atau belum atau tidak iya. misalnya. Kemudian warga negara Indonesia atau bukan, berdomisili di mana dan seterusnya. Jadi yang memenuhi syarat untuk diwawancara yaitu Hmm. pemilih kan, Oh kategori iya. pemilih. Lalu apakah bersedia atau tidak gitu. Baik. Kan kalau nggak bersedia nggak boleh dipaksa. Iya benar juga. Kalau dipaksa juga dia ini apa namanya tutup teleponnya. Iya. Kan Iya. begitu. Kalau Jadi apa namanya itu apa namanya dari 1.400-an yang memenuhi syarat itu 1.229 yang bisa kita wawancara secara penuh dan itu tersebar secara cukup representatif di seluruh wilayah Indonesia. Begitu, Bud. Nah itu bagus juga pelajaran buat kita nih. Jadi di akhir ini jangan cuma politik aja kan Kak. Kita tahu juga Iya, nih metodologi metode-metode penting. survei, ya kan. Anak-anak statistik nih jadi punya relevansinya. Tapi tadi penjelasan Anda ini bagus, memberikan energi yang luar biasa bagi agen-agen marketing kartu kredit dan asuransi yang ingin menelpon kita semua nih, telemarketing ini Kak. Karena wah Kak Jayadi aja bisa nelpon 20-30 menit nih, gue harus punya apa. Kalau kalau 20 menit berat, Bud, 15 menit. 15 harus punya daya juang yang sama sama apa ini nih apa surveyor ya Tapi LSI. kalau disuruh beli sesuatu ya itu memang lebih berat. Iya, kalau ini asik bisa jadi pengamat politik dadakan nih kawan-kawan ini kan Kalau merasa kalau kita kan meminta pendapat mereka, jadi mereka merasa dihargai kan kira-kira gitu. ya beda. Oke, Kak Jayadi thank you. Kita Oke, lihat perkembangannya apakah setelah apa namanya Lebaran nanti ya kan ada perbedaan. Kemarin kita lihat Pak Jokowi juga udah sholat Jumat bareng sama Pak Ganjar gitu ya. Ini kan belum termaktub dalam survei Anda ini kan momentum Jumat yang lalu iya ketika. iya. Surveinya itu tanggal 31 Maret sampai 4 April. Nah itu dia. Artinya soal Piala Dunia udah terjadi, cuma hal-hal yang paling current, yang paling baru ini masih sangat terjadi dinamis. Artinya yang Kak Jayadi katakan tadi, approval rating Pak Jokowi sangat menentukan bagaimana arah ke depan dan juga momentum-momentum politik yang menyertai itu juga harus diwaspadai. Karena masih Ya, ingat kan kita 2004 Pak SBY dapat momentum dari ya, Pak Taufik Kemas, iya Kak Jayadi ya. betul Kemudian betul. Pak Jokowi juga kita lihat ada momentum dari Pak Bibit sehingga punya pejalan menuju posisi yang lebih tinggi. Terima kasih sekali lagi Terima kasih. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia yang terpercaya, Dr. Jayadi Hanan, idola saya sejak remaja. Kita terima kasih sudah berbagi dan berbincang-bincang di bulan suci Ramadan yang asyik ini. Sampai jumpa di wawancara-wawancara perspektif baru dan total politik berikutnya. Saya Budi Adiputro, undur diri. Adios. Terima kasih.